Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas mekanika. Pada video kali ini kita akan membahas melanjutkan dari materi pada video sebelumnya, yaitu tentang koordinat polar dan juga gaya sentral. Pada video ini kita akan lebih berfokus pada operasi-operasi diferensial pada koordinat polar, di mana nanti kita akan membahas bagaimana bentuk operator nabla pada koordinat polar dan bagaimana juga operasi divergensi, gradient, dan curve pada koordinat polar. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung membahas materi yang pertama. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, pada koordinat polar kita tidak merepresentasikan posisi suatu objek dalam ruang itu dalam sumbu X dan sumbu Y lagi. Tapi dalam koordinat polar itu ada dua variabel yang menjadi vektor basisnya, yaitu yang pertama variabel jarak terhadap titik pusatnya, yang dimana diwakili oleh vektor satuan R, dan juga berapa sudut yang dibentuk yang diwakili oleh vektor satuan theta. Dari pembahasan yang sebelumnya kita ketahui kalau hubungan antara vektor satuan R terhadap vektor satuan pada koordinat kartesian itu adalah untuk vektor satuan R itu sama dengan cos theta I ditambah sin theta J, sedangkan untuk vektor satuan pada arah theta itu didefinisikan sebagai min sin theta I ditambah cos theta J. Jadi ini persamaan ini sudah kita dapatkan kemarin ya, dan juga hubungan antara L vektor satuan do theta itu kemarin setelah kita analisis ini setara dengan theta vektor satuan, dan begitu juga dengan do theta vektor satuan diturunkan terhadap theta itu kemarin kita mendapatkan nilai setara dengan vektor satuan dari R, tapi harganya minus, jadi dari ini. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan mencoba mentransformasikan operator nabla yang kita dapatkan pada koordinat kartesian sebelumnya ke dalam representasi koordinat polar. Oke, kita ganti layar dulu. Sebagaimana yang kita ketahui, operator nabla jika kita representasikan dalam dua dimensi itu pada koordinat kartesian bisa dituliskan dengan I do per do X, jadi ditambah C do per do Y. Jadi karena pada dua dimensi kita mengabaikan sumbu Z karena kita cuma di bidang datar, maka operator nablanya cuma berarti di sumbu Y saja. Jadi bentuk nabla pada koordinat kartesian adalah seperti ini. Nah, di sini kita akan mencoba bagaimana jika operator ini dalam koordinat polar. Jadi untuk melakukan analisis, kita misalkan atau kita definisikan ada suatu besaran baru, yaitu besaran medan skalar. Jadi ada suatu medan skalar T, kalau dalam representasi kartesian menjadi X, Y, dan Z. Dan T jika kita representasikan dalam koordinat polar itu menjadi R dan theta. Oke, sorry ya, karena kita pakainya cuma dua dimensi, maka yang Z ini kita hapus, sampaikan di X dan Y saja agar tidak lanjut. Jadi seperti ini. Jadi misalkan ada suatu medan skalar T yang pada koordinat kartesian itu merupakan fungsi dari X dan Y, dan kita transformasikan juga ke koordinat polar yang bergantung pada fungsi R dan theta. Jadi misalkan kita ingin mencari diferensial dari T, misalkan kita ingin mencari dt dalam bentuk koordinat polar, jadi dalam representasi koordinat polar, maka kita bisa menggunakan aturan chain rule pada diferensial ya. Jadi kita bisa tuliskan
do T per do R dr ditambah do T per do theta d theta. Jadi dt bisa ditulis seperti ini. Tapi jika kita ingin melibatkan operator del atau operator nabla, ingat ya, operator nabla itu adalah operator yang jika bertemu dengan medan skalar akan menjadi operasi gradien ya, seperti yang kita bahas kemarin. Jadi sebenarnya operator nabla itu ada operator turunan terhadap fungsi ruang. Jadi entah itu kita menggunakan koordinat kartesian atau koordinat polar, definisi dari del itu tetap sama, walaupun nanti bentuknya saja yang berbeda. Jadi dt itu dengan aturan chain rule atau aturan rantai bisa kita tulis seperti ini. Sedangkan untuk mencari dt dengan melibatkan operator nabla, kita bisa menuliskannya bentuk dt ini dalam seperti ini. Misalkan kita ingin mencari dt, itu kita bisa tuliskan dengan gradien dari t dikalikan dr. Jadi ini gradien t dot dr. Seperti yang kita ketahui, gradien t itu sebenarnya bisa kita tulis dengan dt per dr. Jadi setelah ini dr, kalikan dr juga, habis. Jadi seperti ini bentuknya. Tapi karena kita ingin melibatkan operator nabla, karena kita ingin mentransformasikan nabla, jadi bentuknya kita bisa tulis seperti ini. Jadi dari persamaan bagian atas dan bagian bawah ini sebenarnya setara, sama-sama dt, cuma pendefinisiannya saja yang berbeda. Di sini ditinjau berdasarkan turunan terhadap ruang, dan di sini kita menggunakan aturan rantai. Jadi karena sama, persamaan ini bisa kita tulis, oke, sebentar. Jadi di sini kita bisa tulis dengan, sorry ya. Jadi gradien dari t dot dr itu akan sama dengan do t per do r dr ditambah do t per do theta d theta. Jadi seperti ini. Ingat ya, dr yang di sini ini berbeda dengan ini. Dr yang di sini ini adalah vektor satuan pada koordinat polar, sedangkan dr di sini menyimbolkan posisinya. Makanya di sini ada simbol vektor. Jadi posisi secara keseluruhan. Sebagaimana yang kemarin kita tulis, kalau r vektor itu sama dengan r seperti ini. Kemarin kita sudah menulis seperti ini, yang mana di sini adalah vektor posisi, sedangkan ini adalah bagian atau besarnya nilai vektor r yang diproyeksikan terhadap vektor satuan r. Seperti ini. Oke, kita hapus saja, tidak mengganggu. Oke, dengan menggunakan aturan yang seperti ini, maka beberapa variabel yang tidak kita ketahui, misalkan seperti sini dr kita tidak ketahui dan semuanya, maka oleh karena itu kita cari aja dulu bagaimana representasi dr dalam koordinat kartesian dan juga dalam koordinat polar. Sebagaimana yang kita ketahui, sebuah vektor posisi r itu bisa kita representasikan dalam koordinat polar sebagai r vektor satuan. Dan kita ketahui juga jika bahwa vektor satuan dari r ini hanya bergantung pada theta. Jadi fungsi vektor r itu bergantung pada r dan juga bergantung pada theta. Oleh karena itu, untuk mencari dr, maka ini harus kita turunkan secara parsial terhadap r dan juga terhadap theta. Jadi dengan menggunakan aturan chain rule kita dapatkan ini d per dr, d itu untuk turunan total ya, kita pakai turunan parsial, do per do r untuk r vektor satuan dr ditambah do per do theta r d theta. Seperti ini.
Maka jika kita uraikan dengan menggunakan aturan rantai, untuk bagian DR, di bagian yang di depan DR kita bisa melakukan do per do R ditambah R vektor satuan do R per do R DR. Ini seperti ini. Paham ya? Oke. Jadi dengan cara yang sama untuk bagian D theta itu kita dapatkan di sini R DR per 1 D theta ditambah basis vektor R do R per do theta ini ke D theta seperti ini. Maka kita hitung satu persatu. Yang pertama bagian ini do R do basis vektor R terhadap do R. Seperti yang kita ketahui, basis vektor R dan basis vektor theta itu hanya bergantung pada theta ya kemarin ya. Coba kita lihat di halaman sebelumnya. Jadi ini do R per do theta dan do theta per do theta. Di sini dilihat untuk basis vektor R dia hanya bergantung pada theta, tidak ada variabel R. Maka dengan melakukan turunan terhadap R itu menjadikan do R per do R vektor satuan terhadap do R itu menjadi 0. Jadi bagian yang ini jadi 0 dan bagian yang ini do R per do R itu menjadi 1. Jadi untuk bagian yang ini kita bisa sederhanakan menjadi R theta do R. Oke, dan selanjutnya untuk yang bagian do theta, jadi do R per do theta pada pembahasan sebelumnya do R per do theta itu sama dengan theta basis vektor theta. Jadi di sini kita bisa menuliskannya dengan R theta ditambah do R per do theta. Ingat karena di sini R dan theta ini sama-sama merupakan sumbu dan di mana R dengan theta ini adalah ortogonal. Jadi besaran pada R tidak dipengaruhi oleh theta. Jadi oleh karena itu do R per do theta ini hasilnya 0. Maka oleh karena itu pada perhitungan di atas nilai penyederhananya menjadi seperti ini. Jadi basis vektor R dr ditambah R basis vektor theta do theta. Jadi kita dapatkan nilai seperti ini, maka kita cocokkan kembali terhadap persamaan yang kita dapatkan sebelumnya, karena kita ingin mentransformasikan nilai del ini. Jadi persamaan sebelumnya kita dapatkan ini. Jadi kita tulis saja di bawah di sini, di nabla gradien dari T itu kita operasikan dot terhadap dr, yang mana dr itu adalah basis vektor R dr ditambah R basis vektor theta d theta itu sama dengan do T per do R dr ditambah do T per do theta d theta. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya ini antara persamaan di sebelah kanan dan persamaan di sebelah kiri. Di sini ada dr, di sini ada dr, di sini ada d theta, di sini ada theta. Otomatis karena di sini ada vektor satuan R dan vektor satuan theta, dan mengingat dari sifat perkalian dot, di mana kalau perkalian dot jika vektornya searah maka hasilnya 1, dan jika hasilnya tegak lurus atau ortogonal, jadi misalkan R basis vektor R dikalikan dengan basis vektor R itu sendiri, maka hasilnya 1, dan jika dikalikan dengan basis vektor theta itu hasilnya 0. Ingat aturan perkalian dot ya. Maka di sini dimisalkan. Jadi misalkan si gradien dari T itu kita tuliskan dengan seperti ini. Oke, sebentar kita ganti aja tintanya menjadi warna lain. Oke. Jadi misalkan di sini A, jadi A ini adalah variabelnya, jadi R
ditambah B theta topi, lalu kita operasikan dot terhadap ini, maka hasilnya akan menjadi A dr ditambah B L d theta. Lalu kita bandingkan ini dengan hasil yang atau persamaan yang ada di sebelah kanan. Jadi persamaan di sebelah kanan berarti A dr itu setara dengan dot T per dot R. Jadi A-nya itu setara dengan dot T per dot R. Ya. Dan B kali R itu setara dengan dot T per dot theta. Atau dengan kata lain, nilai A-nya, kita tuliskan aja, itu dengan dot T per dot R. Dan nilai B-nya itu setara dengan 1 per R dot T per dot theta. Seperti ini. Jadi dari persamaan ini kita sudah dapatkan nilai A dan B, maka kita lanjutkan ke sebelah sini aja. Kita dapatkan gradien dari T itu sama dengan, berarti AR berarti di sini dot T per dot R ditambah 1 per R dot T per dot theta. Jadi karena B-nya itu adalah 1 per R dot T per theta, jadi seperti ini. Jadi dari persamaan ini kita bisa uraikan saja. Jadi karena gradien dari T adalah bentuknya seperti ini, maka nilai dari del-nya saja, del-nya itu adalah do per do R ditambah 1 per R do per do theta. Jadi ini adalah, kurang tetanya ya, persatuannya. Jadi ini adalah representasi vektor. Representasi bentuk del atau operator nabla dalam koordinat pola. Jadi kita bandingkan aja. Oke, kita next ke papan yang baru aja biar lebih jelas. Jadi kita sebelumnya kita dapatkan pada kartesian bentuk del atau operator nabla itu sama dengan I do per do X ditambah J do per do Y. Ini untuk kartesian, maka nabla dalam koordinat polar itu menjadi R atau satuan R do per do R ditambah theta satuan theta seperti R do per do theta. Seperti ini. Jadi kita dapatkan pada koordinat polar bentuk operator nablanya menjadi seperti ini. Jadi seperti ini. Lalu bagaimana cara operasinya? Sama saja. Misalkan kita punya vektor medan skalar, vektor A itu sama dengan 2R theta kuadrat, misalkan seperti ini. Maka bagaimana gradien dari A dalam koordinat polar, karena di sini representasinya dalam koordinat polar ya, jadi A-nya sama dengan kuadrat. Maka di sini sama dengan R do A per do R ditambah 1 per R do A per do theta. Jadi di sini sorry, ada yang kurang, kita geser aja, vektor satuannya belum kita tulis. Oke, theta. Oke, lengkap. Jadi di sini tinggal kita cari turunan A terhadap R, itu menjadi 2 theta kuadrat vektor satuan R ditambah, jadi di sana 2R theta kuadrat diturunkan terhadap theta, itu maka menjadi 4R theta. Ingat sebelumnya di depan ada 1 per R, maka kita kalikan dengan 1 per R, maka jadinya seperti ini. Maka jika kita sederhanakan 2 theta kuadrat R ditambah 4 theta theta. Jadi ini hasil
operasi gradien pada medan skalar A yang sudah kita representasikan dalam koordinat pola. Jadi untuk meringkasnya kembali, untuk menyimpulkan, ini adalah bentuk dalam koordinat kartesian. Jadi operator nabulanya seperti ini, dan ini adalah operator nabula untuk koordinat pola. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana operator atau operasi divergen dan operasi rotasi pada koordinat pola. Oke, untuk video ini kita cukupkan sampai di sini, dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya tentang operasi divergensi dan operasi rotasi, dan jika memungkinkan nanti kita akan membahas juga tentang Laplacian pada koordinat pola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.